Bawaslu mandul menghadapi berbagai pelanggaran pasangan Capres-Cawapres Prabowo Gibran. Saat ini sedang viral di media sosial mengenai peristiwa yang terjadi di posko pemenangan Prabowo Gibran di Yogyakarta, di mana di depan posko tersebut terparkir mobil Kementerian Pertahanan. Netizen menyorotnya sebagai salah satu bukti bahwa sulit bagi ASN untuk netral dalam pemilu kali ini. Ya, mungkin orang akan bilang Prabowo tidak netral, lalu Prabowo bilang, bagaimana saya netral, saya tidak diminta mundur kok oleh Presiden Jokowi, ujar Roky Gerung menanggapi berita viral tersebut, dalam kanal YouTube Roky Gerung Official edisi Minggu, tanggal 31 Desember tahun 2023. Roky menduga mungkin Prabowo di posko sambil rapat soal pertahanan, karena tidak mungkin Prabowo membagi waktunya untuk kegiatan negara, sambil ragu apakah elektabilitasnya di Jawa Tengah masih tinggi atau tidak. Jadi, menurut Roky, tim Prabowo menganggap sebagai hal biasa saja, karena semua orang bisa melakukan hal yang sama. Yang luar biasa adalah Bawaslu tidak bisa menegur. Yang bisa menegur hanya netizen, tegas Roky. Dalam kasus lain di DKI Jakarta, juga telah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Gibran yang membagi-bagi susu kotak di Car Free Day. Saat itu, Bawaslu Pusat mengambil keputusan bahwa itu bukan pelanggaran, tetapi Bawaslu Jakarta Pusat mengatakan bahwa itu pelanggaran perda. Karena memang di Car Free Day Jakarta tidak boleh ada kegiatan politik. Yang lucu, pejabat Gubernur DKI, Heru Budi, ketika ditanya mengenai hal itu mengatakan bahwa dirinya tidak tahu karena saat itu dia sedang tidur. Semula mereka menyatakan akan memanggil Gibran, tapi sampai kini masalahnya ditunda dulu sampai Januari, dengan alasan ada temuan baru yang harus diklarifikasi. Sepertinya Bawaslu memang tidak berani menegur, atau sedang tidur juga. Jangan lupakan, dan tetaplah ingat kepada 6 pemuda beriman, pengawal ulama, yang tidak salah apa-apa, diculik, lalu disiksa dengan sadis dan kejam, kemudian dibantai tanpa belas kasihan, oleh segerombolan setan. Setelah itu, difitnah habis-habisan, kasus ini dikenal sebagai kasus KM50, yaitu, tragedi kemanusiaan paling biadab yang pernah terjadi di Indonesia. Senin tanggal 7 Desember tahun 2020 yang lalu.